itu terkutuk, bagi saya itu masih konteks wajar. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak mengakui malaikat dan Nabi Muhammad itu sebagai bagian dalam keimanan mereka. Wajar kalau mereka menghina, karena mereka tidak beriman. Itu fine-fine saja bagi saya. Nah, tetapi pada faktanya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril mengantarkan wahyu. Itu tidak seperti yang Anda narasikan. Tetapi kalau Tuhan yang terkutuk di kayu salib, itu jelas ada dalilnya. Jadi dari fakta ini, saudara menuhankan manusia yang mati terkutuk, ya. Saudara menjadikan manusia yang terkutuk di kayu salib, kemudian saudara jadikan dia adalah Tuhan. Jadi secara tidak langsung, yang terkutuk itu manusia yang saudara sembah, yang saudara jadikan Tuhan. Itu dari saya. Saya langsung ke Bang Bob. Sepertinya Bang Bob sudah tidak sabar. Silakan Bang Bob. Kita gantian karena di sini banyak sekali narasumber yang hadir. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bang Aresto. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Barut Hasem itu ya, saya mau coba mengutip satu persatu. Yang pertama, saya tertarik dengan pernyataan beliau itu, bahwasanya siapa saksinya ketika malaikat bicara dengan Nabi Muhammad ya, di dalam goa begitu. Nah, saya juga jadi berpikir begini, siapa saksinya ketika malaikat berbicara dengan Maria? Yang mengatakan anak di dalam rahimnya itu, dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Siapa saksinya? Tidak ada. Di Alkitab tidak terkonfirmasi siapa yang mendengar pembicaraan Maria dengan malaikat. Lalu siapa saksinya ketika Yusuf bermimpi lalu malaikat mengatakan, jangan engkau meninggalkan Maria. Anak yang dikandungnya itu adalah Kudus, berikanlah namanya Yesus. Siapa saksinya? Tidak ada. Lebih parah lagi dalam mimpi Yusuf itu. Gitu. Nah, kemudian siapa manusia yang bisa mengklaim bahwasanya saat ini juga engkau telah bersamaku di Firdaus ya? Justru kalau ada manusia yang bilang begitu, saya katakan sesat. Karena apa? Saya tahu surga itu hanya haknya Tuhan. Tuhan yang punya hak. Lalu ketika manusia ada yang mengatakan begitu, lah saya bukan malah menuhankan manusia itu. Lalu saya katakan, oh Bang Aristo ini sama dengan Tuhan. Dia bisa menjamin saya sekarang di surga. Lah enggak. Karena apa? Karena saya punya akal. Saya bisa mengenal Tuhan saya. Sama seperti ketika Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Dia pasti diserang oleh bangsa Israel pada saat itu. Orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi duluan mengenal Tuhan daripada Yesus. Orang Yahudi itu orang-orang yang mengenal Tuhan. Bahkan bangsa pilihan. Mereka dibawa diselamatkan oleh Musa dari Mesir. Mereka diajarkan tentang Elohim. Tentang Hasem. Bukan karena mereka tidak mengenal Tuhannya, makanya mereka marah kepada Yesus ketika Yesus mengaku dia Tuhan. Karena mereka sungguh kenal dan dekat kepada Elohim itu tadi. Kepada Yahweh. Di situ dapat saya tarik kesimpulan, kenapa Yesus tidak berani mengakui di depan orang-orang yang mengenal Tuhan? Karena dia bukan Tuhan. Harusnya kalau dia Tuhan, sekalipun orang membunuh dia, dia akan katakan, karena apa? Orang-orang itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Harusnya ketika dia mengatakan, aku adalah Tuhan, orang itu tidak keberatan. Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang mengenal Yahweh, Hasem, Elohim. Jangan kita berpikir orang-orang Yahudi pada saat itu orang-orang yang nggak mengenal Allah. Wah, keliru kita. Salah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak menghapus setitik pun dari hukum Taurat. Kalau memang orang-orang Yahudi pada saat itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, maka Yesus harus menghapuskan hukum yang ada pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus terhadap orang Yahudi pada saat itu? Yesus mengajar di bait Allah. Yesus mengajar di bait Allah. Siapa yang diajarnya? Orang Yahudi. Pakai apa Yesus mengajar? Hukum Taurat. Kenapa Yesus mengajar pakai hukum Taurat? Karena Yesus mengatakan, dia menyempurnakan, dia memperbaharui. Kalau Yesus saja bisa memperbaiki hukum Taurat, kenapa Al-Quran tidak bisa memperbaharui kitab-kitab sebelumnya?
sama posisinya Nabi Muhammad dengan Yesus. Yesus memperbaharui, menyempurnakan hukum Taurat, maka Udah Nabi Muhammad belum? menyempurnakan segala sesuatu sebelum yang ada, sebelum Nabi Muhammad ada. Apa yang harus kita perselisihkan tentang itu? Toh Yesus sendiri mengatakan, aku menyempurnakan. Lalu Rasulullah juga begitu. Ya memang yang terakhir hadir, ya dia menyempurnakan yang sebelumnya. Nggak mungkin yang duluan hadir menyempurnakan yang akan datang. Nggak masuk itu di akal manusia. Nggak masuk itu. Lalu kita mengatakan bahwasanya Paulus mengutuk malaikat. Inilah konsep akal itu disimpan di dalam lemari. Kok bisa-bisanya seorang manusia mengutuk malaikat? Ini manusia model apa Paulus bisa mengutuk malaikat? Dia dapat kuasa dari mana mengutuk malaikat? Yesus sendiri tidak pernah mengutuk malaikat yang dianggap Tuhan oleh Paulus. Kenapa Paulus kok mengutuk malaikat? Di mana ada di dalam Alkitab Yesus mengutuk malaikat? Lah junjungannya Paulus sendiri tidak pernah mengutuk malaikat, kenapa Paulus mengutuk malaikat? Kemudian dikatakan, Paulus mengajarkan, menyebarkan Injil. Injil yang mana disebarkan Paulus? Justru surat-surat Paulus ke jemaat-jemaat yang dijadikan kitab hari ini. Jadi pada saat Paulus menyebarkan ajarannya, dia tidak pakai Injil. Paulus tidak pakai Injil. Paulus tidak pakai kitab. Coba tanyakan kepada bapak-bapak gereja, kitab apa yang dipakai Paulus ketika dia menyebarkan ajarannya? Tidak ada. Karena apa? Alkitab di kanon itu setelah Paulus mengumpulkan banyak pengikut. Maka di kanonlah Alkitab. Bahkan Kristen sendiri muncul, disebut Kristen ketika mereka berkumpul di Antioquia. Kita baca lagi Alkitab. Ketika berkumpul di Antioquia, berkumpullah para rasul dan datanglah Nabi Agabus dari Nazaret. Kalau pada saat itu sudah ada Nabi Agabus, sudah ada Rasul Petrus, sudah ada Rasul Paulus, maka kitab apa yang dipakai Nabi Agabus? Terkonfirmasi Nabi Agabus di dalam Alkitab. Makanya saya bicara tentang Nabi itu. Kitab mana yang dipakai Nabi Agabus memberitakan tentang Injil? Lalu siapa jemaat Nabi Agabus? Apa disebut jemaat Nabi Agabus? Mereka dalam masa yang sama. Ketika berkumpul di Antioquia. Itu loh. Nah kemudian lagi kalau kita berbicara Udah tentang... Pak, udah terlalu banyak Pak. Kemudian dari tadi udah banyak itu Aristo. Tahan dulu. Kita kasih waktu orang ngomong. Nggak usah Boleh, potong. tadi Enggak lah, kan kalian panjang berdua juga itu tadi. udah dari tadi itu Aristo. Nggak, karena gini, sebentar Tadi lagi. kamu panjang. Silakan lanjut Bang, lanjut, masih boleh. Sebentar lagi Dia panjang. Nah, kasih waktu orang ngomong sebebas-bebasnya. Nggak apa-apa, nggak, jangan dipotong. Bang mau nah nanya ya. kemudian kalau kita mengatakan, wah ternyata malaikat Jibril datang menganulir. Menganulir apa? Manusia yang menganulir, tetapi yang datang dari Sang Kuasa tidak pernah menganulir, justru memperbaiki. Hanya manusia yang bisa mengutak-atik peristiwa. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Tetapi kalau dari Allah, justru membenarkan. Berbicara apakah itu dari Allah atau tidak, lihat seperti apa pengakuan kenabian terhadap Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan langsung begitu dia datang mengatakan, aku ditemui oleh malaikat Jibril. Oh dia Nabi, langsung begitu. Oh tidak, jangan salah teman-teman. Ada. Kenabian itu bukan asal-asal diakui atau asal-asal diklaim. Nggak bisa seperti itu. Baca lagi tentang riwayatnya. Gitu loh. Nah yang terakhir, saya mau katakan, baca lagi di dalam Alkitab. Yesus sendiri mengatakan, setiap nabi ditolak oleh golongannya sendiri. Dia contohkan itu karena ada kelompok yang menolak kehadiran Yesus. Dia katakan, setiap nabi ditolak oleh kelompoknya sendiri, termasuk saya. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia samakan dirinya seperti nabi yang ditolak oleh golongannya sendiri? Mungkin itu dulu Bang Resto.
Oke, baik. Terima Iya, kasih. tunggu sebentar, saya menilai host izin sebentar 1 menit saja, host. Saya Boleh, tidak boleh. ingin Silakan, debat tidak. silakan, silakan. Ya, silakan. Iya, jadi ini karena yang menonton kan sudah banyak. Karena kita teman-teman Muslim di sini saya ya kan termasuk Bang BS, Bang Riko, host juga ini kan kita lagi siar agama. Inilah dinamakan jihad fisabilillah ya kan. Jadi teman-teman Muslim yang di bawah silakan mendukung channel-channel kita ini dengan cara apa? Dengan cara memfollow ya. Supaya apa? Kita yang bersiar, Anda juga mendapatkan pahalanya insya Allah. Amin. Silakan saya tunggu waktu 5 menit teman-teman Muslim follow semua debater Muslim. Makasih. Salam. Amin. Oke, Sekarang Augusto. nanti dulu abangku, karena ini waktu sudah mau maghrib, saya juga tidak lama. Saya juga harus izin sholat maghrib. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Jadi saya berikan kesempatan teman-teman yang sudah hadir di sini untuk bicara. Saya Assalamualaikum sapa Bang. dulu. Saya mau nanya dulu Bang sama ini ya. Bang Baru Sasem, Tuhan melahirkan atau dilahirkan? Tapi saya boleh bertanya kepada kamu juga. Silakan. Hah? Iya silakan. Bertanya apa Bang? Ya, sebelum saya bertanya kepada kamu, saya ingin bertanya kepada Pak Bob ini, beliau ini seorang Kristen atau Islam? Pak Bob? Kristen, Saya Pak. Nasrani. Apa? Saya Nasrani. Bukan, saya tanya sama Pak Bob. Pak Bob, bukan kamu. Kamu belakangan, bentar. Pak Bob, Anda Muslim atau Kristen? Nasrani, Pak. Ini yang jawab saya, Pak. Saya, bukan orang lain. Oh, berarti Anda bukan Kristen ya, Nasrani ya? Iya, Nasrani, Pak. Berarti Anda termasuk golongan saksi Yehova gitu ya? Nasrani, Pak. Saya nggak bilang saksi Yehova, saya Nasrani. Berarti Anda bukan Iya, Kristen ya? Nasrani, Gitu Bang. ya? Iya, saya Nasrani. Oke. Kitab Anda apa, Nasrani? Alkitab. Alkitab itu bukan kitabnya orang Nasrani. Nasrani itu Alkitab. dianggap sesat oleh para rasul. Oh, Dianggap iya. oleh penyakit sampar, biar Bapak tahu. Kalau Bapak ada Oh, seorang Alkitab. Nasrani itu, Sebentar, di zaman para sebentar. rasul itu mereka menganggap Bapak itu adalah penyakit sampar. Iya, Bapak tidak punya kitab terserah. Alkitab. Iya, terserah. Katolik yang Alkitab itu kan kitabnya Katolik, bukan Kristen. Bapak itu dianggap penyakit sampar oleh para rasul. Iya, sama. Nasrani itu memberitakan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para rasul, sama seperti Anda. Anda itu dicap sebagai Oh. penyakit sampar. Iya, ini ternyata Roh Kudus kayak gini kalau ngomong. Benar kan? Bang itu dia Maksudnya tahu pengacara sejarah loh Bang. dulu. Terus Agama gimana? Nasrani Kalau tidak ada penyakit sekarang. Saya tanya kepada Pak Bob, Iya. sekarang agama Nasrani tidak ada, yang ada Kristen dan Islam. Bapak agama apa? Itu aja. saya Nasrani kok maksa? Kalau kamu Nasrani, kamu tidak pantas untuk berdialog dengan Kristen, karena Nasrani bukan agama. Nasrani itu adalah sekte sesat. Nasrani itu adalah penyakit sampar. Terus tidak bisa menyimpulkan ya gitu dong. sudah. Bang, Itu kan agama Sot, aku orang. nanya, emang Kristen agama atau bukan? Bukan Iya. agama juga kan Kristen? Kau tahu Santai, nggak Bang, Kristen itu Jadi- dari jadi Martin udah Luther. jelas, Martin Pak Luther Bob, itu ya? bidat. Bob, Martin jadi Luther saya itu tidak bidat. melayani Anda. Kalau Anda mengatakan Iya. seorang Muslim, saya akan layani Anda. Tetapi Anda mengatakan Anda seorang Nasrani, saya Walah, tidak akan melayani jadi Anda. itu Karena ilmu Anda sesat, lama, sudah selesai. Bang. Saya Kalau hanya ingin sudah melayani terpojok teman-teman dengan Muslim saja. pernyataan saya, Kalau sesat turun seperti itu Anda, tidak saja. akan saya layani. Anda Jangan adalah seorang penyakit sesat-sesatin sampar yang orang. tidak akan saya layani. Oke, setuju ya? Anda Bang, aja pertanyaan lahir saya dari kenapa Martin nggak dijawab, Luther, Bang? Jadi saya kepedean. hanya mau melayani teman-teman Muslim. Oke, saya mau melayani teman-teman Muslim aja udah. Kalau penyakit sampar saya tidak mau. Saya juga nggak mau layanin Anda kok. Iya. Oke, sekarang silakan teman Muslim yang mana tadi? Yang Saya Bang, saya. Nanti dulu. Gimana? Makanya sabar dulu. Makanya sabar Tuhan. dulu. Saya atur biar tidak bertabrakan. Nah, ini kan banyak di sini, kan nggak enak juga kalau kita nggak kasih waktu. Nah, gitu. Kemudian Ini Bang. yang kedua, Bang. jangan nyerang pribadi lah. Ya, Mm-mm. nah, nggak boleh lah. Kita kan di sini berdiskusi soal enggak, saya tidak menyerang pribadi, tetapi para rasul mengatakan Nasrani itu adalah penyakit sampar. ya. Apa saya salah? Di mana itu tertulis di Alkitab, jangan ngarang kau. Oh, kamu nggak tahu di kisah para rasul ya? Di mana kita ayat berapa? Oke, saya carikan ya. Oke, apa? Nanti nggak ada ngeles kau. Kalau ada gimana? Dikasih Kalau ada. data-datanya Bang. Baca ayatnya di mana Nasrani itu penyakit sampar, di mana? Ya, jangan nyerang pribadi lah, ya kan? Makanya di dalam Islam itu jelas la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi siapapun. Mau jadi ateis boleh, tidak beragama boleh,
mau jadi apa saja boleh. Kita nggak Ini boleh saya terlalu bacakan ya. Kisah para Rasul 24 ayat 5. Hmm. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini Ini adalah kapan penyakit nih gua sampar. ngomongnya nih? Oh lama, Luga, sabar Luga. Nanti kau bantai mereka, Luga, sabar dulu ya. Luga, bentar Luga ya. Nanti kau bantai si... Baca-baca mana ayatnya? Ya saya bacakan ya, Kisah para Rasul 24 ayat 5 ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Kamu ini Nasrani jadi sampar, kamu penyakit sampar. Oh, itu kan seorang tokoh, bukan Nasrani Udah, katanya. kamu penyakit sampar, udah selesai bro, udah ada ayatnya, silakan Luga, hajar Belajar dia, baca Luga. ayat dulu, Bos. Luga, hajar dia, Di Luga. situ seorang tokoh, maksa. Di situ seorang tokoh itu. Di mana ada dikatakan Nasrani itu sampar? Seorang tokoh kok. Jadi kalau ada seorang tokoh Kristen bidat, semua Kristen bidat itu. Aresto, aku izin turun sebentar Aresto, nanti jam 8 aku masuk lagi ya. Oh iya, siap. Bang, pertanyaan Bang saya Bob, kenapa dijawab? Bang Bob, izin turun, minta maaf kalau ada kesalahan. Ini cuma ranah dialog. Maaf kalau ada salah kata, dan juga teman-teman yang lain, Awi, Bang Ucup, Riko, dan juga teman Spade ya. Khususnya kepada Bang Bob, Iya. saya minta maaf bahwasan ini Aman, hanyalah aman. sekedar ranah dialog, tidak ada niat untuk menyerang pribadi, tetapi saya berusaha untuk memenangkan pertarungan. Amin, haleluya, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Iya. sering-sering salah dan minta maaf, Bang, biar amalku tambah-tambah terus. Ya. Silakan teman-teman Ya, lain. Mungkin closing aja ya. Saya mungkin sedikit Teman mau saya memberikan harus- pemaparan terkait Ya. debat Ya. tadi ya. Cuman saya tadi kan sangat menghargai, luar biasa sih host kita ya kan, dengan tenang ya kan menyampaikan sesuatu yang benar ya. Itu makanya tadi itu kan banyak sekali ya yang tentang ya Nabi Isa itu. Yang pertama ya Nabi Isa sendiri yang mengatakan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil ya kan. Nabi Isa mengatakan ya kan, ya bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya kan, aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, maksudnya Taurat. Itu. Baru dikatakan ya kan di situ. Wa mubasyiron bi rasuli ya kan. Yati mim ba'dismuhu Ahmad. Ya kan? Nabi Isa mengatakan akan ada rasul setelahku namanya Ahmad. Itu di Al-Quran jelas di surat ke-15 ayat 9. Ayat 6, ya kan? Itu salah satu. Baru di Al-Quran yang lain dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Maka telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa al-Masih, Allah itu adalah Isa al-Masih putra Maryam. Inilah yang membuat Yahya Waloni masuk Islam, ayat yang ini. Itu statementnya Yahya Waloni. Jadi teman-teman Kristen ini tadi sudah disampaikan ya kan, dari host, termasuk juga tadi Bang Bob, itu saya akui, saya jempol, memang sangat objektif yang Bang SBSS ya, luar biasa, saya angkat jempol, saya angkat topi, luar biasa Bapak. Itu. Makanya kalau saya mengkaji dialog tadi ini, ya kan, yang baru turun ini memang tidak memiliki ilmu sebenarnya. Jujur aja, dia berdasarkan asumsi dan berdasarkan emosi, ya kan? Tidak tenang dia menyampaikan suatu data dan tidak relevan dengan apa yang dia sampaikan, ya kan? Sudah jelas kita dalam Islam, ya kan? Allah sendiri yang mengatakan tadi disampaikan host apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata la dzikri. Ya kan? Allah mengatakan aku adalah Allah, dan Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Nabi Musa kan disuruh sholat juga. Begitu juga Nabi Isa atau Yesus. Semua itu disuruh sholat. Jadi semua mengikuti atau menyembah Tuhan yang sama, tidak ada perbedaan di situ. Banyak sekali. Nabi Isa mengatakan apa ya kan? Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zikri ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabaran sakiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa mengatakan aku adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab dan aku akan dijadikan seorang nabi. Aku diberkati dimanapun aku berada, ya kan?
dan semoga keselamatan diberikan kepadaku di saat aku dilahirkan, di saat aku hidup dan aku mati dan dibangkitkan kembali. Ya kan? Itu menandakan bahwa dia itu bukan Tuhan, dia seorang utusan Rasul. Makanya kita di Islam itu tidak boleh membeda-bedakan Nabi dan Rasul. Karena apa? La nufarraqu baina ahadin min rasulih. Kita dilarang membeda-bedakan Rasul dan Nabi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Kita patuh dan taat apa yang disampaikan sama Rasul. Seperti itu. Jadi dialog-dialog yang tadi ini, ya saya menilai bukan berarti apa, saya objektif, ya kan? Termasuk host Bang BSS itu orang-orang yang objektif, yang berdasarkan data. Tapi yang baru turun ini berdasarkan asumsi, narasi dan akal dia, ya kan? Sama dengan contoh misalnya, aku dan Bapak adalah satu. Kalau kita mengkaji literasi yang ada, itu yang dimaksud itu tujuannya satu. Ya kan, bukan dia adalah Allah, dia adalah anak, bukan begitu. Saya pernah membaca literasi itu. Termasuk Yohanes 17 ayat 3, itu sudah jelas-jelas itu. Ya kan, sudah jelas-jelas. Nabi Isa tetap adalah utusan di situ. Tapi mereka selalu tidak mempercayai itu alat itu. Makanya kalau dia tidak percaya, keluarkan ayat itu dari Bible sebenarnya. Banyak yang berkontradiksi di situ. Banyak sekali. Itu. Cuman mereka selalu menganggap kita yang salah memahami. Oke, nggak apa-apa. Tapi begitu kita bicara original text, saya pernah ingin tanyakan sebenarnya tadi itu. Yang dia sembah siapa? Kan begitu. Yesus misalnya. Ya kan? Ada enggak original teksnya Yesus? Kan tidak ada. Bukan Yesus namanya. Ya kan? Dan Kristen ini tahun berapa muncul sudah disampaikan tadi Bang BSS. Luar biasa. Itu. Walaupun Bang BSS tadi mengatakan itu di Nasrani saya tidak persoalkan, tapi mengatakan suatu kebenaran seperti itu. Dan literasi yang saya baca memang yang disampaikan Bang BSS itu, ya itu sudah itu yang benar. Kira-kira seperti itu. Jadi itu sedikit dari saya pemaparan. Masih banyak ayat-ayat yang perlu saya sampaikan terkait tadi yang dia menyatakan bahwa Yesus itu begini, Isa begini, banyak sekali. Tapi saya masih ingat itu ya, Heloni mengatakan dengan ayat yang ini dia masuk Islam. Takut dia. Apa ayatnya? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Itulah ayat yang membuat dia masuk Islam. Takut dia. Itu. Wallahu a'lam. Makasih, silakan teman-teman. Masya Allah. Teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak mengurangi rasa hormat. Saya tidak sempat lagi memberikan kesempatan kepada narasumber yang terus bergegas untuk ke masjid.